Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Hatiku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanya Engkau, nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku kan setia, setia selamanya. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Hatiku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanya Engkau, nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, bukan setia, setia selamanya. Bukan setia, setia selamanya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Tuhan menolong kami. Dan sekarang kami mempersembahkan doa kami. Kami menyerahkan Tuhan yang terus memberkati, sehingga apa yang kami kerjakan semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita melanjutkan doa malam kita, dan saat ini saudara sekalian kita akan merenungkan kembali, menjawab pertanyaan dari Bapak Andreas Adi Arianto, yaitu pertanyaan mengenai dosa yang tidak bisa diampuni. Jadi ada dosa yang tidak bisa diampuni. Nah, kemarin kita sudah membaca 3 bagian dari Alkitab, yaitu Lukas 12, Matius 12, dan Markus 3. Ya, itu mendokumentasikan ucapan Tuhan Yesus bahwa ada dosa yang tidak bisa diampuni. Nah, lalu juga sudah kita renungkan bahwa dosa yang tidak bisa diampuni itu adalah menghujat Roh Kudus. Nah, kemarin kita sudah merenungkan soal kata menghujat, apa artinya menghujat itu ya. Nah, itu sudah kita renungkan kemarin. Nah, sekarang mari kita merenungkan mengenai Roh Kudus dalam kaitannya dengan dosa yang tidak bisa diampuni ini. Saudara, penjelasan tentang Roh Kudus itu panjang dan lebar, karena kalau di mata kuliah teologi itu ada namanya kuliah pneumatologi, pneumatologi tulisannya ya. Biasanya dibaca pneumatologi. Nah,
itu puluhan kali pertemuan ya, 2 SKS itu yang tahu tentang mata kuliah dalam kita belajar di perguruan tinggi teologi itu memahami bahwa pembicaraan mengenai Roh Kudus itu tidak bisa singkat. Nah, tapi setidaknya saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memahami yang hubungannya dengan dosa yang tidak bisa diampuni ini, yaitu menghujat Roh Kudus. Kenapa kok tidak menghujat Allah? Menghujat Allah gitu istilahnya sudah berbeda dengan menghujat Roh Kudus, Saudara. Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa menghujat anak manusia bahkan bisa diampuni, tapi kalau menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni. Nah, saya ingin mengajak Saudara untuk sekarang ini lebih banyak mengenal akan Roh Kudus ini. Nah, mari kita membaca di Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Saya baca untuk Saudara. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Saya baca mulai ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Sampai di situ pembacaan saya. Nah, saudara-saudara sekalian, mari ini kita menyimak ucapan Tuhan Yesus ini ya. Jadi yang dinyatakan mulai ayat 15 ini tadi. Jadi Tuhan Yesus itu berkata bahwa dia akan mengutus Roh Kudus. Nah, di sini ini Roh Kudus ini dijelaskan dari rangkaian ayat-ayat ini, dari rangkaian ucapan Tuhan Yesus ini bahwa dikatakan di situ Roh Kudus adalah penolong yang lain yang menyertai kamu selama-lamanya. Nah, kalau yang namanya penolong itu bahkan dikatakan aku akan memberikan kepadamu seorang, saudara, seorang penolong yang lain. Nah, ini berarti satu pribadi. Roh Kudus itu sebuah pribadi. Dan kalau pribadi yang dikatakan menjadi penolong, nah saudara, kita ini umat berdosa, yang menolong itu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dia menjadi juru selamat kita, menjadi penolong kita. Tapi Tuhan Yesus kemudian berkata, kalau aku nanti, kira-kira kalau saya jelaskan dengan bahasa saya gitu ya, tinggal sesaat lagi kamu akan melihat aku. Nanti kalau aku naik ke surga, kamu tidak akan aku tinggalkan sebagai yatim piatu. Aku akan mengutus seorang penolong yang lain. Jadi ada pribadi yang lain. Dan itu akan menyertai kamu. Nah, pertanyaannya begini, ini diberikan kepada para murid. Dan di sini dikatakan akan menyertai kamu selama-lamanya. Apakah ini orang? Kalau menyertai kamu selama-lamanya itu berarti sampai dunia lenyap. Itu baru selama-lamanya kok. Kalau hanya satu umur manusia itu tidak selama-lamanya namanya. Tapi di sini dikatakan akan penolong yang lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Nah ini, kalau Tuhan Yesus itu dia Tuhan yang
bagi iman Kristiani, meyakini bahwa dia adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia, itu ya hanya seumur Tuhan Yesus saja. Ya, Tuhan Yesus karena menggunakan tubuh kemanusiaan, bisa mati dan setelah mati bangkit kembali, dan ternyata Tuhan menghendaki kalau dia bangkit kembali itu tidak selama-lamanya ada di dunia, tapi dia naik ke surga. Tapi dengan begitu Tuhan berkata bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, akan mengutus seorang penolong yang lain. Nah, lalu yang spesifikasi berikutnya yang dijelaskan di situ bahwa dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia pada ayat 17. Tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Coba kalau kita merenungkan ucapan Tuhan Yesus ini. Dunia tidak mengenal dia, tidak mengenal Roh Kudus itu, karena tidak melihat dia. Tapi kamu, dikatakan, di sini ada dua istilah, mengenal dan melihat. Nah oke, kalau soal melihat mungkin kita pun tidak melihat dia. Karena semua yang bersifat roh itu tidak kelihatan. Nah tapi pada waktu Roh Kudus turun di hari Pentakosta pada Kisah Para Rasul pasal 2, disanya dinyatakan bahwa Roh Kudus itu berwujud seperti lidah-lidah api, seperti itu. Nah itu orang bisa melihat. Tapi kita murid-murid yang sekarang tidak bisa melihat dia. Tapi setidaknya Tuhan Yesus mengatakan kamu mengenal dia. Karena itu saudara, saya mengajak saudara merenungkan akan hal ini. Ini hanya bisa dimengerti oleh saudara-saudara yang sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan. Kalau saudara tidak sungguh-sungguh masuk dalam dimensi roh, artinya itu bahwa menyadari bahwa Tuhan kita itu bersifat roh. Tuhan kita itu tidak sekedar nabi, tapi Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang mengambil rupa manusia, dan nanti setelah disalibkan, mati, dikuburkan, dan bangkit lagi naik ke surga, Tuhan memiliki sebuah, Tuhan Yesus khususnya yang saya katakan ini memiliki kehidupan yang luar biasa, tidak seperti manusia lainnya. Tuhan memiliki, saudara-saudara sekalian, tubuh jasmaniah, tapi dia sudah dibangkitkan, tetapi dia juga tidak bisa dibatasi oleh yang jasmaniah saja. Terbukti ketika murid-muridnya sedang berkumpul di sebuah ruangan, Tuhan Yesus setelah bangkit dari kematian, tiba-tiba datang ke situ. Nah, ini artinya Tuhan memiliki kehidupan yang tidak terbatas. Tuhan Yesus memiliki kehidupan yang tidak terbatas, saudara-saudara. Baik jasmani maupun rohani. Nah, maka dari itu, Tuhan memiliki tubuh jasmaniah. Tapi dia keluar masuk surga bisa sekarang ini. Makanya dia bisa menjadi imam besar agung kita, saudara ya. Yang dapat membawa kita masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Nah, sekarang ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, maka Tuhan berkata bahwa Tuhan mengutus pribadi yang lain itu, dan pribadi yang lain itu tidak dikenal dan tidak dilihat oleh dunia. Tapi kita mengenal dia. Bagaimana cara mengenalnya? Adalah ketika kita mempelajari sungguh-sungguh apa yang dikatakan oleh Tuhan ini, dan juga menghidupinya, punya pengalaman bahwa Roh Kudus benar-benar dapat diam di dalam kita, dirasakan memimpin kita, dan Roh Kudus itu, saudara-saudara sekalian, itu adalah sebuah pribadi yang benar-benar dapat dirasakan oleh orang-orang yang mengenalnya. Karena itu sekarang ini mari kita pertanyakan, saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu, apakah saudara juga mengenal Roh Kudus? Apakah saudara asing dengan Roh Kudus itu? Kalau saudara dengan Roh Kudus itu asing, saudara-saudara sekalian, ya rasanya saudara untuk mengerti akan hal ini cukup sulit. Kenapa ada dosa yang tidak bisa diampuni, gitu saudaranya. Nah, di sini kalimat berikutnya, dunia tidak mengenal dia dan tidak melihat dia, tapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu.
Makanya untuk mengartikan bagian ini, bagian Alkitab yang kita baca ini, ada saudara-saudara yang memiliki keyakinan lain, bukan keyakinan Kristiani, menyatakan bahwa ini adalah nubuatan akan lahirnya seorang nabi, seorang manusia yang disebut nabi begitu. Tapi di sini dikatakan akan diam di dalam kamu, dan itu selama-lamanya. Kalau begitu ini manusia atau bukan? Ya, kalau sesuai dengan fakta dan gambaran kita yang bisa diterima akal, ini bukan manusia. Ini adalah Tuhan sendiri yang bisa bertahta di masing-masing kita. Nah, itulah yang di zaman sekarang disebut Roh Kudus, saudara. Dan itu adalah Tuhan sendiri. Nah, lalu yang pada ayat 18, ini loh, ini yang saya garis bawahi adalah ucapan Tuhan Yesus yang berkata, Aku datang kembali, bukan akan datang kembali. Kalau akan, ini terjemahan bahasa Indonesia ya, terjemahan baru yang kita gunakan ini, itu berarti Yesus memang besok akan datang, saudara. Yaitu kedatangan kedua kali di akhir dunia ini. Tapi di sini dikatakan, aku datang kembali. Dan kalau menyatakan kepada murid-muridnya, termasuk kita sekarang yang menjadi murid Tuhan Yesus, itu dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Nah, kalau itu yang dikatakan dimaksudkan di sini ini adalah kedatangan Tuhan Yesus kedua kali besok sekian tahun yang akan datang, itu kita sudah menjadi yatim piatu. Bukan itu yang dimaksud. Para murid yang ada di hadapan Yesus waktu itu dikatakan, kamu tidak akan menjadi yatim piatu. Aku datang kembali, seperti itu. Nah, lalu pada ayat 20 dikatakan, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. ini kalimat ini kalau tidak dimengerti dengan iman, dengan orang-orang yang memiliki iman, yang orang yang hanya berpikiran rafiah saja, yang jasmaniah saja, tidak akan mengerti kalimat ini. Kalau kamu nanti dipenuhi Roh Kudus, baru kamu akan menyadari bahwa aku di dalam Bapa, ya, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Ya, di dalam loh. Ini bahasa aslinya pakai kata N. N itu di dalam. Jadi saudara, kalau dalam bahasa Inggris in itu ya. Tapi bahasa Yunani Aram N, di dalam kamu. Ini kalau begitu wujudnya apa? Sekali lagi, ini manusia? Bukan. Ya. Tapi ini adalah Tuhan sendiri yang nyata-nyata memimpin kita. Jadi saudara, sekarang ini yang saudara menjadi murid Tuhan Yesus Kristus, menjadi orang Kristiani, harus dapat merasakan bahwa Roh Kudus itu nyata di dalam hidup kita. Ada di sini, memimpin saya, ada di dalam saya, ada di dalam saudara, seperti itu. Nah, kalau saudara belum merasakan akan hal ini, ya rasanya kekristenan saudara harus ditingkatkan. Ya, kalau saudaranya berpedoman dan berpengetahuan bahwa ya kalau menjadi orang Kristen itu setiap minggu ke gereja lah, kita ini punya agama lah, semacam itu. Kalau untuk hanya sekedar jadi orang Kristen bisa, KTP saudara Kristen, kemudian setiap minggu ke gereja mengaku sebagai orang Kristen, bisa, semacam itu. Tapi kalau untuk menjadi murid Yesus, berarti kan ini pernah kita renungkan di sini, kita harus berpedoman kepada firman Tuhan. Nah, di Roma 8 ayat 9 kalau saya nggak salah ingat waktu itu yang mengatakan bahwa barang siapa tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Loh, kan berarti setiap kita harus merasa bahwa di dalam diri kita itu sudah bertahta Roh Kudus. Nah, kalau belum, itu yang perlu saudara diskusi dengan orang yang tahu, dan sampai punya iman, sampai berdoa, sampai benar-benar merasakan bahwa Roh Kudus memimpin saudara. Seperti itu. Nah, lalu pada ayat 20 tadi dikatakan, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Lalu berikutnya, yang mengasihi Tuhan itu yang taat dan itu yang akan dikasihi Tuhan. Dalam perikop ini yang digarisbawahi adalah poin-poin tersebut. Itu ada di ayat 18 sama ayat ayat 15 sama ayat 21. Itu bicara masalah ketaatan. Jadi yang mengasihi Tuhan itu yang menuruti perintah Tuhan, yang sesuai dengan pimpinan Roh Kudus.
Gampangannya disebut begitu di dalam perjanjian baru zaman kita hidup ini. Nah, jadi kalau boleh saya katakan sekarang ini, untuk memahami bahwa dosa menghujat Roh Kudus itu tidak bisa diampuni, itu karena keluar biasaan Roh Kudus ini yang menolong kita. Jadi kalau kita sebagai umat beriman sekarang ini tidak bisa dipisahkan dari Roh Kudus. Kita harus dipimpin Roh Kudus. Kalau kita bahkan belum dipimpin Roh Kudus, belum menyadari bahwa Roh Kudus ada di dalam hidup kita dan memimpin kita, belum tahu, apalagi belum tahu apa itu Roh Kudus, wah itu berarti keimanan kita belum apa-apa. Kita harus banyak belajar, banyak membaca kitab suci, banyak berdoa dan meminta kepada Tuhan supaya menolong kita memiliki iman yang semakin dewasa dalam Tuhan, saudara ya. Nah, dengan memahami arti penting Roh Kudus dalam kehidupan orang beriman semacam ini, dari bagian ini saja di Injil Yohanes pasal 14 ini, saya berharap saudara dan saya mulai memahami bahwa dosa terhadap Roh Kudus itu dosa kekal namanya. Ya, karena inilah utusan atau manifestasi dari utusan Tuhan yang terakhir. Ya, sesudah ini sudah tidak ada lagi nabi-nabi seharusnya. Ya, jadi kalau iman Kristiani itu percaya sesudah Tuhan Yesus, lalu Roh Kudus diturunkan bertahta dalam kita, sudah tidak ada nabi lain. Nabi terakhir itu bukan seperti yang kepercayaan lain yakini bahwa mereka punya namanya nabi terakhir gitu. Tidak ada nabi terakhir itu, saudara ya. Itu iman Kristen loh ya, yang saya katakan. Jadi iman Kristiani menyatakan yang ada itu nanti jawatan nabi. Kalau jawatan itu ada. Tapi tidak ada nabi yang seperti Nabi Musa, Nabi Elia, kayak zaman dulu itu yang membuat mukjizat, kemudian semacam itu. Kalau sekarang ini ada yang mengaku-ngaku nabi, lalu kemudian kalau ada umat yang tidak taat dihukum, cara menghukumnya adalah dengan dicambuk atau dipancung atau itu adalah nabi yang tidak disertai dengan kuasa Tuhan. Kalau nabi Tuhan yang sungguh-sungguh itu disertai dengan kuasa Tuhan, saudara-saudara. Nah, di perjanjian baru sudah tidak ada nabi yang seperti perjanjian lama, tapi yang ada adalah jawatan kenabian ya. Jadi saudara, sore hari ini saya ingin mengajak saudara menyadari bagaimana Roh Kudus itu penting, sehingga kalau dosa terhadap Roh Kudus ya memang tidak bisa diampuni. Nanti yang terakhir kita akan membahas lebih tajam lagi di sini, ya, yaitu keberadaan Roh Kudus ini. Jadi kita kalau berdosa itu ya sudah tidak ada lagi juru selamat kedua. Itu besok ya. Tapi setidaknya yang sekarang ini saya mengajak saudara memahami siapa itu Roh Kudus dan apa itu Roh Kudus, sehingga kita paham bahwa hidup kita harus lebih hati-hati menghadapi, berhadapan dengan ya Roh Kudus. Ya, karena Roh Kudus itu penolong kita, tapi dia adalah Tuhan sendiri yang memanifestasikan dalam zaman ini untuk menyertai dan menolong kita. Jadi nilai yang dapat kita serap, saya catat, Roh Kudus adalah Tuhan sendiri yang secara pribadi menjadi penolong yang memimpin umat Tuhan. Ya, makanya tadi dikatakan dunia tidak mengenal dia. Yang mengenal hanya kamu, gitu. Dunia tidak melihat dia, apalagi mengenal dia, gitu. Nah, kalau kita walaupun tidak melihat tapi mengenal, merasakan, dan mari kita buktikan. Kalau saudara yang belum punya bukti, mari minta kepada Tuhan Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan minta Roh Kudus seperti yang dijanjikannya itu. Barang siapa dipenuhi Roh Kudus, ia akan memiliki kuasa. Itu kamu akan memiliki kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu kan dijanjikan oleh Tuhan. Nah, ini mari kita buktikan sehingga nanti hidup kita ini adalah hidup yang nyata-nyata secara fakta. Dari roh, dunia roh yang tidak kelihatan nanti akan menjelma, akan mengejawantah, akan memanifestasi dalam hidup kita. Kuasa Tuhan itu ada. Ya, itulah kelebihan iman Kristiani seharusnya. Saya ulangi, Roh Kudus adalah Tuhan sendiri yang secara pribadi menjadi penolong yang memimpin umat Tuhan. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita
berdoa. Saudara-saudara, kita berkata kepada Tuhan, kuduskan tempat ini, kuduskan hati kami untuk kami menyembah. Lalu kita juga masih mendoakan saudara-saudara yang nama-namanya harus kita doakan, yang membutuhkan kesembuhan dan pergumulan mendesak yang lain. Sampai mereka menghubungi kita, kan berarti ada hal yang mendesak. Karena itu kita melayani Tuhan dengan doa, juga melayani saudara-saudara kita dengan mendoakan mereka di hadapan Tuhan. Kuduskan hati kami. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapak, terima kasih untuk doa malam hari ini. Kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan. Kami sekarang menyerahkan Tuhan yang memberkati, sehingga firman Tuhan yang sudah kami renungkan sungguh menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan, dan kami berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati, dan sekarang kami secara khusus ingin berdoa syafaat untuk pelayanan umat-Mu yang sekarang ada dan sekarang banyak kami kerjakan, yaitu pelayanan online oleh siapapun juga. Tuhan berkati, sehingga kesempatan yang luar biasa ini Tuhan pakai untuk menyelamatkan banyak orang, untuk meneguhkan iman banyak orang. Juga kami semua Tuhan tolong, sehingga khususnya kami yang mengerjakan di sini, Tuhan memberkati secara onsite maupun online, sehingga pelayanan yang kami kerjakan ini menjadikan nama Tuhan dimuliakan, kerajaan Tuhan semakin dilebarkan, dan kami semua semakin diberkati. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang kami menyerahkan saudara kami yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Imam Besar Agung kami itu. Kami mohon Tuhan memberi kesempurnaan kesembuhan, baik kesembuhan jasmaniah maupun kejiwaan, kepada saudara kami Aryadi Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Ananda Pulung Bayu Andaru, semuanya di Purwodadi. Juga saudara kami anak Alek Giovanni Wibowo, saudara kami Supriyanto, saudara kami Mei Liana, semuanya di Salatiga. Saudara kami Siti Rondiah, saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang, saudara kami Kristi Ningsih Joko Widodo di Yogyakarta. Kami mohon Tuhan yang menjamahkan tangan Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan sesuai dengan limpah rahmat dan kasih Tuhan yang besar. Kami juga berdoa untuk pergumulan yang lain selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri, dan saudara kami Thomas Setio Adi Prakoso di Purwodadi. Tuhan yang menjawab doa mereka ini, memberikan terobosan baru, sehingga pertolongan Tuhan sangat nyata buat kami. Terima kasih, kami mengucap syukur. Mohon yang kami kerjakan Tuhan yang menolong, sehingga kami dapat menyempurnakannya. Sehingga setiap hari Tuhan kami terus mengucap syukur sampai hari ini. Tuhan memberikan kepada kami kemampuan merenungkan firman-Mu, sehingga kami semakin bertambah pengenalan akan Tuhan, semakin bertambah semangat, dan juga semakin bertambah percaya diri, optimisme, antusiasme, bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian, dan saya kembali mengingatkan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pada jam 18 atau jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Yang doa pagi kita bukan menjawab pertanyaan seperti doa malam topiknya, tapi meneliti kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu dengan sudut pandang mempersiapkan kemenangan buat kita.
Karena itu kami tetap mengharapkan bantuan Anda yang belum memberikan subscribe. Kami berterima kasih kalau berkenan memberikan subscribe, juga like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain. Khususnya ada beberapa kesaksian istimewa yang sudah kami dokumentasikan, kami bagikan kepada saudara, ada di channel kami. Coba itu saudara bagikan kepada saudara-saudara yang lain, sehingga banyak yang diselamatkan, banyak yang diberkati, banyak yang diteguhkan imannya bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.